Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yoga Nugraha Hidayat, NIM 9416257201031, kelas SI 19A, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer dari Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai FAT. Di sini FAT atau File Allocation Table. Ini FAT file system adalah sebuah sistem berkas yang menggunakan struktur tabel alokasi berkas sebagai pengoperasiannya. Lalu di sini arsitektur FAT sekarang banyak digunakan secara luas dalam sistem komputer dan kartu-kartu memori yang digunakan dalam kamera digital atau pemutar media portable lainnya. Lalu di sini bentuk FAT ya. Di sini penggambarannya seperti ini. Ada directory, ada cluster, nomor-nomornya, ada kode-kodenya. Lalu di sini sebenarnya versi FAT itu, jenis FAT itu banyak ya. Ada FAT 12, FAT 16, FAT 32, lalu ada VFAT atau virtual FAT, dan juga ada XFAT. Namun di sini saya akan hanya menjelaskan mengenai FAT 32 ya. Di sini FAT 32 adalah versi sistem berkas FAT yang paling baru yang diperkenalkan ketika Microsoft merilis Windows 95 EM Service Release 2 Windows atau Windows 95 OSR 2. Tabel sistem operasi Windows yang mendukung sistem berkas FAT 32 ini sebagai berikut. Nah, di sini ini tabelnya. Jadi tabel sistem operasi Windows yang mendukung sistem FAT 32 adalah ini ya. Yang mendukung FAT 32 yaitu Windows 95 OSR 2 yang versi awal enggak, lalu Microsoft DOS juga enggak, lalu Windows 98, Windows Millennium Edition ya, ini juga terdapat ya sistem operasi sistem berkas FAT 12-nya. Lalu di Windows NT 3.x ya, ini series yang lainnya ini tidak mendapat sistem operasi ininya juga berkasnya. Lalu Windows NT 4.0 ini tidak, cuman ada beberapa perusahaan seperti Internals membuat driver FAT 32 untuk Windows NT 4.0 ini. Lalu untuk Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista itu mempunyai ya sistem berkas FAT 32 ini. Nah, FAT 32 ini memiliki batasan ruang penyimpanan sehingga file sistem FAT 32 tidak dapat digunakan sebagai penyimpanan file tunggal yang kapasitasnya lebih dari 4 GB. Selain itu, kapasitas partisi FAT 32 juga dibatasi, yakni kurang dari 8 TB. Oke, saya akan lanjut menjelaskan mengenai NTFS. NTFS ini atau New Technology File System. Ini NTFS adalah sebuah sistem berkas yang mayoritas digunakan untuk OS Windows yang lebih baru. Di sini ada beberapa OS yang menggunakan NTFS adalah Windows NT ya. Antara lain Windows NT 3.x yang meliputi 3.1, 3.50, dan 3.51. Dan Windows NT 4.x yang meliputi 4.0. Ada Windows NT 5.x yaitu Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, dan juga ada Windows NT 6.x yaitu Windows Vista dan Windows 7. Oke, di sini ada jenis dan versi dari sistem NTFS. Di sini versinya yaitu versi 1.1 muncul bersama dengan Windows NT ya. Jenisnya itu di Windows NT 3.15 dengan ditambahkannya fitur Disk
Fractionary Access Control. Lalu di version 1.2-nya ini menggantikan versi sebelumnya dalam Windows NT 4.0 dengan membawa dukungan auditing berkas dan juga kompresi secara transparan. Lalu ada versi 2.0-nya di sini adalah NTFS yang bisa dibilang gagal karena banyaknya bug yang ada sehingga Windows tidak merilisnya untuk umum. Jadi untuk Windows versi 2.0 ini tidak dirilis oleh Windows karena banyaknya bug yang terdapat di versi ini. Lalu untuk versi 3.0 ini membawa banyak perubahan bersama dengan Windows 2000 ya. Banyak fitur baru yang dibawanya seperti encrypting file system yang merupakan aspek keamanan yang meningkatkan aspek keamanan. Lalu ada versi 3.1. Dan di sini adalah versi terakhir yang disematkan pada Windows XP Service Pack 1, Pack 1 dan Windows Server 2003. Versi ini membawa banyak perbaikan pada bug yang ada di versi sebelumnya. Selain itu juga mengganti algoritma enkripsi dari FreeDES menjadi AES 256. Oke, di sini ada fitur-fitur ya yang ada pada NTFS. Yang pertama, NTFS dapat mengatur kuota volume untuk setiap pengguna dalam NTFS disebut dengan disk quota. NTFS mendukung sistem berkas terenkripsi secara transparan dengan menggunakan beberapa jenis algoritma enkripsi yang umum digunakan. Lalu yang kedua, NTFS mendukung kompresi data transparan yang meskipun tidak memiliki rasio yang besar, dapat digunakan untuk menghemat penggunaan ruangan hard disk. Selain itu, NTFS mendukung pembuatan berkas dengan atribut sparse atau berkas yang berisi banyak area kosong di dalam datanya, yang umumnya dibutuhkan oleh aplikasi-aplikasi ilmiah. Lalu yang ketiga ada NTFS mendukung hard link atau tautan keras, serta symbolic link atau tautan simbolis. Seperti halnya sistem berkas dalam sistem operasi keluarga Unix, meskipun dalam NTFS implementasinya lebih sederhana, fitur symbolic link dalam NTFS diimplementasikan dengan menggunakan reverse point yang awalnya hanya dapat diterapkan pada directory. Windows Vista mengizinkan pengguna symbolic link terhadap berkas. Lalu yang keempat, di sini NTFS mendukung penamaan berkas dengan metode pengodean Unicode 16-bit UCS2 hingga 255 karakter. Berbeda dengan sistem berkas FAT yang masih menggunakan pengodean ANSI, yaitu 8-bit ASCII, dan hanya berorientasi pada format 8.3. Penggunaan nama panjang dalam sistem berkas FAT akan menghabiskan lebih dari 2 entry directory. Lalu yang terakhir fiturnya yaitu NTFS mempunyai fitur untuk menampung lebih dari satu buah ruangan data dalam sebuah berkas. Fitur ini disebut dengan alternate data stream. Oke, segitu saja yang dapat saya sampaikan untuk FAT, FAT 32 dan juga NTFS. Saya Yoga Nugra Hidayat, terima kasih.